Di suatu ketika, kegelapan memudar. Manusia mulai berubah menjadi monster unik Darksiders. Dan ada sesosok pria berubah menjadi sebidang tanah. Dia tinggal bersama dengan manusia lain yang berhasil bertahan hidup, menanam tanaman, dan membangun tembok untuk menghadapi monster serta kegelapan sifat manusia, melestarikan percikan terakhir nasib umat manusia selama periode kiamat ini. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita kita pun diperlihatkan dengan gerhana di langit. Di bawah sinar rembulan, manusia saat ini sedang berubah wujud. Yah, banyak sekali yang kini telah terjadi. Kulit beserta daging berubah menjadi rumput dan kayu. Kita diperlihatkan dengan salah satu Darksiders yang kini tengah melangkah. Besi-besi juga keluar dari tulang. Banyak yang mengalami momen ini. Di sana terlihatlah para manusia yang seakan-akan sudah sangat mirip dengan zombie, tapi dengan bentuk tubuh yang sangat aneh. Di bawah krisis gila dan menyebar ini, mereka semua pun tidak tahu tentang apakah masih ada tempat yang dipenuhi kenikmatan serta kenyamanan di dunia. Di saat ini terjadi, kita pun diperlihatkan dengan seorang pemuda yang saat ini tengah tampak bersantai. Dia juga tidak takut diserang oleh Darksider karena dia juga telah berubah wujud. Yah, kini sosok ini berubah wujud menjadi tanah. Atas adanya hal ini dia hanya mengatakan, "Kenapa aku menjadi tanah? Bagaimana aku mau berpergian sekarang?" Semua orang berubah wujud menjadi bentuk manusia. Seharusnya, paling tidak, aku saat ini harus bertahan dalam wujud manusiaku. Tapi kenapa takdir seperti ini? Dan tiba-tiba pria ini pun berhasil untuk menjatuhkan salah satu Darksider sehingga membuatnya pun kini merasakan kesakitan. Tak tanggung-tanggung dengan kesakitannya itu, sosok dari Darksider ini malah melukai rekannya yang ada di belakangnya yang merupakan Darksider rumput. Dengan adanya hal ini, kepalanya pun luka dan dia pun tampak kesakitan. Dia kini mulai marah terhadap Darksider besi itu. Keributan kini terjadi di sana. Atas kondisi ini, sosok pria hanya bisa mengatakan, "Kalian tidak bisa menyalahkanku. Ini karena perubahan wujud yang menyebabkan temperamen menjadi lebih buruk." Kini dia juga hanya bisa berkata dalam hatinya, "Tidak masalah jika kau berubah atau tidak. Sepertinya tidak ada yang berhasil mendeteksi keberadaanku." Persepsi dan kondisi pikiranku juga memudar, seolah-olah aku benar-benar akan menjadi tanah. Perubahan semacam ini, apa bedanya dengan kematian? Aku tak tahu harus berbuat apa. Mari aku berbaring saja dan ucapkan selamat tinggal pada kiamat ini. Ketika dia tengah melakukan hal itu, tiba-tiba ada sosok gadis yang kini melintas di depannya, dan kini dia ketakutan karena dikejar oleh para monster yang ada. Si gadis kini hanya bisa bertanya apakah tidak ada manusia di sekitaran tempat ini. Dan ketika gadis itu lewat, sosok dari si pria berhasil untuk melihat sebuah hal baru pada gadis itu. Dengan kondisi ini membuat si pria pun tampak sangat kaget sekaligus merasakan kesenangan. Dia pun kini mulai bangkit, dan dengan kebangkitannya itu si gadis pun kini lantas langsung terpental begitu saja. Si gadis pun kini terjatuh seketika, dan dengan kondisi ini membuat si pria pun sadar jika perasaan yang dia lihat tadi adalah sebuah perasaan yang sangat dia impikan. Salah satu dari 3 keinginan besar manusianya kini meledak di hatinya, sebagai tanda jika dia masih punya sebuah bukti kehidupan. Sosok dari pria hanya bisa mengatakan dalam hatinya, "Perasaan ini mengingatkanku bahwa aku masihlah manusia meskipun dalam wujud tanah." Kemudian si gadis yang terjatuh hanya bisa berkata, "Ini buruk.
bagaimana bisa aku terpental. Dan saat kemudian dia pun dikejutkan dengan kehadiran para Darksider yang kini mendekat ke arahnya. Ya, kedua Darksider itu mulai mencoba untuk memburu gadis ini. Tatapan tajam mulai dikeluarkan oleh kedua Darksider yang ada, sehingga hal ini membuat si gadis pun berteriak ketakutan. Dua Darksider benar-benar akan melakukan penyerangan, tapi tanpa basa-basi lagi, sosok dari pria bergegas menggunakan kemampuannya untuk menciptakan lubang di tanah, dan dia pun kini berusaha untuk menguburkan kedua Darksider itu. Dengan kondisi ini juga, si pria pun menegaskan dengan lantang, kenapa kalian para monster berani untuk bertindak di areaku? Siapa yang memberikan kalian keberanian? Di sana sosok dari pria mengatakan, kau tidak diizinkan menyentuh manusia biasa itu. Dan dengan kondisi ini kedua Darksider mulai terkurung di dalam tanah. Mereka mencoba untuk keluar dengan kemampuan mereka itu. Ya, proses demi proses kini mulai mereka jalankan untuk bisa kabur dari sebuah kurungan. Dan dengan kondisi ini, hal ini pun cukup membuat si pria kesulitan. Dia kini mengatakan, perjuangan yang sangat berat. Meskipun aku tak bisa merasakan sakit, tapi mereka sepertinya dapat untuk menggagalkan sebuah teknikku. Yah, kini sosok dari si pria juga tahu Darksider yang berubah menjadi pohon mati dan juga Darksider yang berubah menjadi tulang baja benar-benar sulit dilumpuhkan. Mereka semua ini cukup kuat. Kini si gadis juga mulai terdiam. Di sana pria pun hanya bisa mengatakan, tampaknya aku harus lebih berhati-hati dalam menghadapi mereka. Gelombang tanah demi gelombang tanah kini diciptakan oleh pria itu untuk membentuk sebuah pelindungan diri terhadap gadis biasa yang ada. Tanah ini pun benar-benar memberikan sebuah efek perlindungan yang sangat ekstra kepada gadis itu, sehingga gadis mulai notice. Dia kini mengatakan, sepertinya tanah ini merubah bentuk menjadi pasir hisap dan menutupiku. Apa jangan-jangan dia berusaha untuk melindungiku? Kemudian sosok dari pria hanya bisa berkata, tanah tidak berbicara dan tidak menarik perhatian, tapi bukan berarti aku tak dapat untuk marah. Si pria pun mulai kesal. Dia sadar jika ini adalah wilayahnya dan hanya dia yang merupakan bosnya di tempat ini. Dua Darksider mulai ketakutan atas adanya hal itu, namun mereka pun mencoba untuk melakukan perlawanan. Serangan kini mereka arahkan kepada si pria. Namun ketika mereka melakukan penyerangan itu, tiba-tiba saja mereka pun tak mampu untuk melukai tubuh dari si pria. Kini pria pun mengatakan, Darksider seperti kalian memang adalah monster dengan peringkat rendah yang telah kehilangan kecerdasan kalian. Kalian tidak tahu betapa tebal dan beratnya tanah itu. Yah, kini tubuh dari pria ini benar-benar perkasa layaknya tanah. Dan kedua Darksider tidak mampu berbuat banyak. Kini si pria menegaskan dengan lantang, mengubah berat tanah sudah cukup untuk menghadapi kalian. Ya, kini keduanya pun terjatuh dibuat oleh pria ini. Dan tak tanggung-tanggung, pria ini pun diarahkan ke dalam sebuah lubang yang kembali diciptakan oleh si pria ini, sehingga mereka berdua kembali masuk ke sana. Dan setelah berhasil masuk dalam tempat itu, tanpa pikir panjang lagi, sosok dari pria bergegas menutupinya. Dan kedua Darksider pun kini hilang seketika. Di sana pria hanya bisa berkata, karena aku tanah itu sendiri, mengubur kalian adalah bagian dari tugasku. Setelah selesai melakukan hal itu, si pria kini berkata dalam hatinya, tapi orang yang kuselamatkan harus meninggalkan tempat ini. Aku benar-benar merasa kesepian, tapi lagi pula tidak ada yang bisa merasakan keberadaanku ini. Aku juga sangat ingin melihat sebuah momen yang ku dapatkan sebelumnya, untuk mengingat kembali perasaan menjadi manusia lagi. Saat kemudian tiba-tiba si gadis pun notis sambil berkata, permisi, apakah kau orang yang menyelamatkanku? Si pria pun sangat terkejut melihat kedatangan dari gadis itu. Dia kini hanya berkata, apakah kau bisa melihatku? Si gadis pun mengatakan, sebenarnya aku tak dapat menyebut melihat, tapi sepertinya aku dapat merasakan keberadaanmu. Kau ada di sini.
Ada rasa aman yang kuat dan sangat-sangat menakjubkan. Si pria pun kini mulai tampak senang dan bergegas untuk menggenggam tangan dari gadis itu. Si pria juga mengatakan, "Bisakah kau tetap di sini dan hidup di atas tubuhku ini?" Si gadis pun mulai terdiam akan hal itu. Kemudian si pria memperkenalkan dirinya. Dia berkata, "Namaku Lee Cheng-yin. Aku kebetulan lewat di sini ketika transformasi terjadi. Akibatnya, aku menjadi bagian dari tanah itu sendiri. Berdasarkan apa yang ku tahu, dunia sudah tidak punya lagi tempat aman sejak gerhana terjadi. Para Darsider menyerang manusia normal di mana-mana. Lihat, aku masih punya kecerdasan manusia. Aku juga punya kemampuan untuk melindungimu. Mudah bagimu untuk diserang oleh para Darsider jika kau sendirian. Kau perlu seseorang yang dapat melindungimu. Sebenarnya ini semua hanyalah alasan yang kubuat. Hal yang terpenting saat ini adalah akhirnya aku menemukan alasan untuk melanjutkan hidupku kembali. Jadi aku harus berjuang demi alasanku untuk tetap hidup. Beradalah di sampingku ini." Si gadis pun semakin tertegun mendengarnya. Namun dia kini mengatakan, "Kamu ini terlalu mendadak. Aku mungkin tak dapat memahami ini." Lee Cheng-yin yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, "Aku sebenarnya akan merawat dan menjagamu." Si gadis pun mengatakan, "Ini jauh lebih mudah dimengerti sekarang." Si gadis kini menambahkan perkataannya, "Aku, Luluo, aku dapat merasakan bahwa Anda dengan tulus ingin aku tinggal. Terlebih lagi, aku tidak punya tempat untuk bersembunyi dari para monster itu." Mendengar hal yang semacam ini, si Lee Cheng-yin kemudian mengatakan, "Ini bagus, ayo kita pergi sekarang. Aku akan mencarikanmu tempat berlindung yang jauh dari Darsider." Ketika mereka semua melangkah, sosok dari Luluo pun sadar jika ada yang aneh dari tangan si Lee Cheng-yin. Dia bertanya, "Apakah tanganmu ini tidak apa-apa?" Lee Cheng-yin mulai bingung tentang kondisi ini karena tangannya seakan-akan mulai mengering. Dia yang bingung akan hal ini kemudian tahu jika sepertinya ada sesuatu yang diserap oleh tubuhnya ini dari sesosok makhluk. Dia kini hanya bisa berkata, "Siapakah ini? Apakah ini Darsider yang belum pernah aku lihat sebelumnya? Yah, ini kemungkinan besar berasal dari sebuah tanaman yang sepertinya merusak eksistensi dari tubuhnya Lee Cheng-yin." Semakin lama Lee Cheng-yin semakin merasakan kesakitan. Dia kini terus mencoba untuk menuju ke sumber penyakit yang ada. Di sana si gadis mencoba mengatakan kepada Lee Cheng-yin ini, "Apakah kau saat ini tidak apa-apa?" Lee Cheng-yin mencoba untuk tegar. Dia juga mengatakan, "Sepertinya badanku kayak disedot sampai kosong. Ini pasti ada sesuatu yang mengambil kekuatanku ini." Ya, kini dia terus mencoba untuk menuju ke arah sumber penyakit. Di tengah kondisi ini, sosok dari si Luluo mengatakan, "Tiba-tiba aku punya ide, tapi aku tak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak." Lee Cheng-yin yang mendengarnya kini bertanya, "Apakah ide itu? Cepat kita lakukan." Ya, mereka mulai menjalankan sebuah ide mereka. Namun, tak disangka, sosok dari Luo malah memasukkan jarinya ke dalam mulut dari Lee Cheng-yin. Sehingga dengan kondisi ini Lee Cheng-yin pun terdiam seketika. Lee Cheng-yin tak tahu harus berbuat apa. Dia merasa sangat nyaman dengan kondisi yang dia rasakan ini. Ya, ini adalah hal yang sangat indah baginya. Kemudian atas adanya hal ini membuat si Luluo pun mencoba mengatakan apakah saat ini Lee Cheng-yin tengah merasakan sesuatu. Tak lama kemudian Lee Cheng-yin pun merasa jika tubuhnya telah kembali pulih, dan ini adalah hal yang menakjubkan. Di sana juga tanpa pikir panjang, si gadis mengatakan jika tadi pupuknya bekerja dengan sangat baik. Ya, Luluo memang telah menyiapkan pupuk semacam ini yang telah dia dapatkan. Di sana Luluo juga mengatakan, "Aku sebelumnya tidak sempat memberitahumu, tapi aku sebenarnya adalah seorang mahasiswa di Universitas Pertanian terdekat."
Dengan kondisi ini, si gadis mulai tampak tersenyum. Dia juga membawa beberapa persediaan saat melarikan diri, tapi dia tak menyangka jika itu akan berguna semacam ini. Di sana juga, si gadis menambahkan, "Aku berlari untuk hidupku dan aku hampir kehilangan semuanya. Jadi aku harus berterima kasih padamu karena telah mengembalikan semuanya untukku." Lee Cheng-yin pun cukup terdiam akan adanya hal itu sekaligus merasa terharu. Dia kini juga melihat jika ada pupuk urea yang dibawa oleh mahasiswa pertanian semacam ini. Kemudian Lee Cheng-yin mencoba untuk bijak. Dia mengatakan, "Sebenarnya akulah yang harus berterima kasih kepada dirimu. Kau adalah sebuah keberuntungan yang besar bagiku." Dan tak lama kemudian tiba-tiba saja si Lee Cheng-yin pun mendapatkan rasa sakit lagi di tangannya karena sejatinya ini belum pulih seutuhnya. Lee Cheng-yin kini mengatakan masalah ini sepertinya belum terpecahkan. Akar masalahnya harus segera diselesaikan. Kini Luluo hanya bisa bertanya, "Saat ini apakah kau masih dalam keadaan baik-baik saja? Apakah kau perlu bantuan?" Namun Lee Cheng-yin tampak semakin menderita dan mencoba untuk bersikap normal. Lee Cheng-yin terus menuju ke arah hutan dan dia bersama dengan si Luo kini menemukan jika ada sebuah tanaman yang tampak sangat aneh. Dia yakin jika inilah penyebab dari semua ini. Lee Cheng-yin pun kini terus menatap ke arah tanaman ungu itu. Si Lee Cheng-yin juga mengatakan, "Aku bisa merasakan jika inilah yang telah menyedot esensiku." Di sini Luo mencoba untuk berbagi pengalaman. Dia mengatakan jika dia belum pernah melihat tanaman seperti ini di sekolah. Bisa jadi tanaman ini menjadi monster yang sangat aneh. Si Lee Cheng-yin juga mulai paham dengan situasi yang ada. Kemudian Lee Cheng-yin mencoba untuk terus menatap. Dia kini hanya berkata, "Tapi aku ini sebenarnya hanya sebidang tanah. Bagaimana bisa aku malah dihisap oleh tanaman yang ada?" Ya, kini Lee Cheng-yin mencoba untuk melihat seberapa tangguhnya tanaman yang ada di sini. Dia mencoba mempergunakan kemampuannya. Ya, ketika dia mencoba melakukan hal itu, tiba-tiba tanaman ini bereaksi dengan sangat berbeda. Ya, dengan kondisi ini membuat sosok dari si Lee Cheng-yin benar-benar tahu jika akar tanaman ini benar-benar luas adanya dan sangat bisa untuk melakukan pemberontakan. Tanpa diketahui, tanaman ini sepertinya sangat sulit untuk dikendalikan. Dengan kondisi ini membuat Lee Cheng-yin pun hanya berkata, "Sepertinya ini adalah tumor besar yang tumbuh dari sistem akarnya. Ini sulit untuk dinormalkan kembali. Dan akar ini begitu kuat bahkan kekuatan tanah tak bisa untuk mematahkannya." Yah, dengan kondisi ini membuat si gadis mengatakan jika ini sebenarnya sebuah nama, Rhizobium. Sepertinya berasal dari kacang-kacangan. Yah, mendengar adanya Rhizobium membuat Lee Cheng-yin mencoba bertanya. Di sana si Luo pun mengatakan jika sebenarnya Rhizobium membantu kacang-kacangan menyerap nutrisi nitrogen dari atmosfer. Rhizobium punya hubungan simbiosis mutualisme dengan tanaman. Dan itu berarti bahwa meskipun Lee Cheng-yin mencoba untuk berhenti memasoknya dengan nutrisi, itu akan bisa memberi makanan dirinya sendiri. Dan semakin lama tanaman ini menjadi semakin besarnya, sehingga membuat Lee Cheng-yin hanya bisa berkata, "Bahkan kekuatan tanah pun tak dapat mengatasi akar ini. Apa yang akan saya lakukan dengan ini semua?" Dan tak lama kemudian tanaman ini menjadi sangat liarnya, berhasil meninggikan tubuhnya dengan sangat-sangat lampau. Atas kondisi ini ledakan juga terjadi di sana sebagai efek pemberontakan dari tanaman. Dan tidak tanggung-tanggung, si tanaman kini mulai menyerap energi dari dua sosok Darth Sider sebelumnya yang telah terkubur. Dan dengan pemandangan ini, Luo pun kemudian mengatakan, ini tak masuk akal. Apakah tanaman ini mencoba untuk menyerap tubuh Darth Sider? Ini benar-benar di luar perkiraan manusia. Dan dengan kondisi ini juga membuat Lee Cheng-yin pun sadar jika ini sangat buruk adanya. Ini seperti ada sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang biasa.
tanaman ini benar-benar melakukan penyerapan dengan sangat baik sekali untuk meningkatkan kemampuannya itu. Yah, semakin lama, si tanaman semakin agresif dan semakin tangguhnya. Yah, kini tiba-tiba kepala yang sangat ganas muncul seketika sebagai pertanda jika tanaman ini bukan tanaman biasa, tapi telah terinfeksi dan berubah menjadi monster liar yang sangat ganas adanya. Kini si monster dengan tubuh tanaman dan akar yang sangat besar berubah menjadi monster yang sangat nyata. Dan dengan kondisi aneh semacam ini membuat Lee Cheng-yin pun sadar jika ini termasuk dalam kategori Dark Seeder. Ya, kini si tanaman pun mulai melakukan penyerangan. Tekanan yang semacam itu diarahkan kepada si Luo-Luo, dan dengan kondisi ini Luo-Luo tampak sangat panik dan gemetar. Kini Lee Cheng-yin mencoba untuk melindungi Luo-Luo sambil menyuruh si tanaman berhenti melakukan semua ini. Naasnya, si Lee Cheng-yin terkena tusukan yang hebat dari tanaman sehingga membuat tubuhnya pun kini seakan-akan tertusuk. Si Luo-Luo berhasil untuk dilindungi. Di sana dengan apa yang terjadi ini, Lee Cheng-yin hanya berkata dalam hatinya, sungguh daya tembus yang luar biasa, jauh lebih kuat dari dua Dark Seeder sebelumnya. Aku tak menyangka jika ada tanaman yang sehebat ini. Kemudian si Lee Cheng-yin juga menambahkan, apakah karena tanaman ini punya kedekatan alami dengan tanah sehingga dapat menembus diriku dengan mudahnya. Aku harus mencari solusi atas hal ini. Kemudian Luo mencoba untuk memanggil Lee Cheng-yin untuk membantu Lee Cheng-yin, namun dia tak mampu berbuat banyak. Kali ini serangan kembali diluncurkan oleh sosok tanaman, dan hal ini membuat si Lee Cheng-yin tampak khawatir. Dia menyuruh Luo untuk pergi dari sini sekarang juga. Atas kondisi ini, serangan kilat demi serangan pun terus diarahkan kepada tubuh dari si Lee Cheng-yin sehingga membuat Lee Cheng-yin semakin mendapatkan kelukaan. Meski begitu, luka yang semacam ini tak dapat untuk membunuh Lee Cheng-yin. Lee Cheng-yin sebisa mungkin mencoba menahannya meskipun separuh badannya kini seakan-akan telah hancur. Lee Cheng-yin terus mencoba untuk memberontak dari sebuah ketegangan ini. Dia juga menegaskan kepada Luo untuk pergi saat ini karena dia yang akan menangani ini semua. Lee Cheng-yin juga menambahkan, jika kau masih di sini, aku mungkin tak dapat untuk melindungimu. Mendengar kata-kata yang semacam ini, Luo mulai terdiam. Dia kini hanya bisa untuk memahami perkataan dari Lee Cheng-yin itu. Namun meski seperti itu, Luo tidak ingin beranjak pergi. Dia mencoba untuk membantu Lee Cheng-yin di sana. Dengan kondisi ini, Lee Cheng-yin berkata kepada Luo, apa yang kau lakukan? Jangan meremehkan keganasan dari Dark Seeder ini. Cepat, ambil keputusanmu. Luo pun tetap tidak menghiraukan hal itu, dan kini dia pun akan terkena serangan mematikan dari si tanaman. Ketika itu akan segera menimpa dirinya, Luo berhasil untuk mengantisipasi itu dengan sangat baik. Luo berhasil menghancurkan serangan tadi dengan mudahnya dengan sebuah hal yang dia miliki. Si tanaman pun kini tampak kebingungan. Dia kini sangat menyangka jika serangannya berhasil dipatahkan. Dan tak tanggung-tanggung, kini dia pun semakin kehilangan kendali dan tubuh tanamannya semakin lama semakin merasakan kehancuran. Di sini Luo pun berkata, aku tak tahu banyak tentang monster aneh ini, tapi itu sepertinya punya daya serap yang tinggi. Jadi, aku telah mendapatkan botol ini dengan sangat baik. Ini merupakan herbisida yang dapat membuat perubahan pada tubuh si monster. Ini merupakan cairan yang tidak diencerkan. Yah, dengan apa yang terjadi ini, si Luo pun benar-benar mencoba untuk memahami pertarungan yang ada. Kemudian dengan aksi yang ditunjukkan oleh Luo, membuat si tanaman monster mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Pelan-lahan, tubuhnya pun mulai hancur seketika, dan kini dia kembali menjadi tanaman normal seutuhnya. Kini dia pun terjatuh seketika. Dia saat ini juga terlihat sangat menyedihkan sekali dan sangat haus akan sebuah semangat. Dengan kondisi ini membuat Lee Cheng-yin pun sadar jika pada saat ini tanaman ini kemungkinan telah kehilangan semangat juangnya. Luo juga mengatakan tampaknya
tanaman itu telah menyerah. Pada saat ini mereka pun akan segera melihat apa yang sebenarnya terdapat pada tanaman itu dan melihat apa yang ada di sana. Kemudian tanpa basa-basi lagi, tanaman pun memberikan sesuatu kepada Li Chengyin yang berupa sebuah buah. Di sana, tanaman juga mengatakan jika pada saat ini buah ini untuk Li Chengyin dan jangan sakiti dirinya lagi. Dengan kondisi ini, Li Chengyin tampak kaget dan dia menyuruh Luo untuk bergegas mengambilnya. Luo pun kemudian mengambilnya, namun Luo juga tidak tahu pasti tentang apa buah ini. Namun yang jelas pada saat ini, tanaman monster ini pikirannya sudah dapat dibaca dan dipahami. Jadi, lebih mudah untuk diatur. Kemudian, si tanaman benar-benar menyatakan sikap jika dia sudah tunduk. Tanaman kini mulai mencoba untuk mengumpulkan beragam buah yang dia ciptakan. Kini, Li Chengyin mengatakan, ini benar-benar sangat tak masuk akal. Setelah diancam dengan nyawanya, saat ini keadaan pikirannya sudah berubah total, dan dia malah memproduksi banyak sekali buah. Kemudian, Luo pun paham jika ini dapat untuk digunakan. Luo pun kini sadar jika kemungkinan ini adalah kacang tanah yang cukup berbeda daripada umumnya. Meski demikian, dia akan mencoba mengeceknya terlebih dahulu. Luo pun kemudian menggunakan pisaunya untuk mencari tahu rasa yang ada. Dia pun setelah melakukan itu dia berhasil menyantapnya. Li Chengyin hanya bisa menatap itu dengan sebuah rasa ketidakpercayaan. Li Chengyin masih merasa jika itu kemungkinan adalah racun, namun sosok dari Luo kini menyatakan jika rasa ini sangat familiar dan bisa disantap dan yang terbaik untuk dimasak. Dengan kondisi ini, Li Chengyin mengatakan, sekarang katakan padaku, apakah ada rasa yang tak nyaman pada mulutmu? Atau kau sudah terkena racun yang sangat kuat? Namun sayangnya, Luo kini menegaskan jika dia hanya mencicipi sedikit untuk memastikan bahan-bahannya, dan ini adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan. Kemudian Luo memberikan sebuah pesan kepada si tanaman jika tanaman tidak boleh begitu kejam menyerap nutrisi dari tanah. Ya, kini tanaman dipastikan harus rukun dengan tanah. Si tanaman yang mendengarnya kini sangat mengerti akan hal itu. Kemudian Li Chengyin juga tahu jika Luo cukup andil dan sangat andal dalam melakukan tindakan ini. Kemudian Li Chengyin juga berkata, tanaman ini tampaknya sudah kembali normal setelah sebelumnya mendapatkan kegelapan yang sangat ekstra pada tubuhnya, seperti menyerap kedua darsider yang ada. Setelah itu, tiba-tiba sosok dari tanaman pun seakan-akan ingin mengeluarkan sesuatu terhadap Li Chengyin, sehingga Li Chengyin pun bergegas untuk mengambil hal itu. Kemudian, setelah Li Chengyin berhasil mendapatkan bola itu, dia pun menyentuhnya. Tapi, tiba-tiba ada yang aneh pada tubuhnya. Tangannya kini seakan-akan mengalami fluktuasi yang tak terduga. Kemudian ada perkataan yang luar biasa dari sekitarannya. Dan tak diduga semua perkataan ini berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarannya, karena dia seakan-akan mampu mendengarkan semua pembicaraan itu. Dengan kondisi ini membuat tanaman mulai berbincang dengan Li Chengyin, sehingga Li Chengyin mulai memahami akan perkataan dari tanaman tentang sebuah bola elemen gelap yang dia konsumsi sebelumnya. Ya, dengan kondisi ini Li Chengyin pun mulai sadar jika ini adalah efek dari penggunaan elemen gelap yang ada. Kemudian juga tanaman mengatakan jika sebenarnya elemen gelap telah mengubah dan elemen gelap dapat membuat menjadi lebih kuat. Li Chengyin mulai paham akan hal itu, dan tiba-tiba Li Chengyin pun mendapatkan sebuah serangan tak terduga dari seorang darsider dari arah belakang. Di sana Li Chengyin masih terlihat tengah berdiri dengan santainya, dan ketika darsider mencoba untuk menyerang, tiba-tiba kemampuan tanah yang dikeluarkan oleh si sosoknya Li Chengyin benar-benar luar biasa, sehingga membinasakan si darsider itu. Luo pun sangat terkejut dengan apa yang sedang terjadi ini, dan tak diduga Li Chengyin dapat melakukan itu karena sebelumnya suara tanaman telah memberitahukan keadaan yang dia akan alami. Kini dia pun menegaskan jika kekuatan dan kontrol atas tanah telah meningkat secara signifikan. Kemampuannya kini semakin tak terbatas. Dia pun kini bergegas menggunakan kemampuannya lagi untuk melakukan penyerapan terhadap tubuh dari si darsider, sehingga darsider pun kini mulai dilenyapkan dan dikuburkan seketika.
Setelah berhasil untuk menyerap nutrisinya, Li Chengyin pun kini berhasil untuk mengambil damrai itu. Kemudian Li Chengyin berkata, ini sangat benar, kemampuan ini sangat luar biasa. Bahkan jika dihukum, elemen gelap tidak akan pernah untuk pudar. Tak lama kemudian, Li Chengyin pun sadar jika dia harus segera melakukan semuanya semaksimal mungkin agar hidupnya dengan Luo menjadi sangat baik adanya. Di sana sosok dari Luo pun memahami akan hal itu. Saat kemudian si tanaman kembali berkata jika wanita ini cukup punya kemampuan yang terampil. Di sana juga si Luo berkata kepada tanaman jika dia sangat memahami akan perasaan dari tanaman ini meskipun dia tak mampu untuk berkomunikasi secara langsung. Hal ini mungkin karena sejak kecil si Luo telah berguling-guling di tanah dan dia pun sangat akrab dengan tanaman-tanaman di sekitaran. Setelah itu tanaman mulai berkata kepada Li Chengyin, jadi dengan kemampuanmu yang sekarang ini, apakah kehidupanku bisa kau pertanggungjawabkan dan aku akan hidup dengan baik? Li Chengyin kini mengatakan, ya, itu sudah pasti. Dengan kemampuan yang kuat yang kumiliki, kau bisa untuk bertumbuh dengan baik. Kemudian sosok dari Li Chengyin bertanya kepada si tanaman, mungkin saat ini aku sudah punya kendali yang kuat atas tanah yang kuinginkan. Dan kau juga bebas melakukan tindakan apapun, tapi katakan dulu padaku, dari mana asalnya elemen gelap yang kau dapatkan dan kau keluarkan itu. Dan dengan mendengar hal yang semacam ini, tanaman kemudian berkata, jika tentu saja itu dari cahaya. Ya, dia mendapatkan itu ketika ada banyak di antara cahaya dan dia berhasil memperolehnya dengan baik. Dan dengan mengetahui hal ini membuat Li Chengyin dan juga Luo tampak sangat terkejut dan tak menyangka. Di sana mereka berdua pun segera melakukan sebuah tindakan. Li Chengyin menyuruh Luo untuk bersembunyi di bawah naungan pohon agar tidak terkena cahaya. Luo bergegas menjalankan hal itu dan dia sudah berada dalam kondisi yang aman. Setelah itu Li Chengyin pun berkata, jadi begini, jadi transformasinya bukan hanya satu kejadian saja, tapi kejadian terus-menerus yang terjadi hingga sekarang. Ya, dengan kondisi ini membuat Li Chengyin paham jika ini ada kaitannya dengan gerhana. Ya, kini sesuatu pun telah terjadi dan hal yang semacam ini sangat langka untuk terjadi. Inilah alasan terjadinya kiamat dan juga sumber energi bagi para Darksiders untuk menjadi lebih kuat dan lebih liar. Beberapa waktu kemudian, Li Chengyin, Luo, dan tanaman kini mulai melakukan pelangkahan. Di sana, Luo menemukan sebuah tempat yang sangat bagus sebagai tempat yang aman. Di sini juga, Luo mengajak Li Chengyin untuk melihat itu. Ya, dengan langkah yang cukup sulit, Li Chengyin terus bergegas untuk menuju ke sana bersama dengan tanaman. Dengan kondisi ini juga, sosok dari Li Chengyin tampak cukup kesal terhadap tanaman yang terus berada di kepalanya karena dia tumbuh berdampingan dengan Li Chengyin. Kemudian Li Chengyin pun menyadari jika dia masih sebidang tanah dan ruang lingkup tanahnya masih terbatas. Untuk meningkatkan batas tanahnya, dia hanya bisa melakukan penumpukan tanah dan bergerak secara perlahan-lahan. Ya, dengan begitu nantinya bagiannya akan bertambah jauh lebih besar. Kemudian, Li Chengyin pun mulai tahu jika situasi di sini tampaknya sangat aman dan sepertinya kualitas tanahnya juga tidak salah. Mereka akan menjadikan tempat ini sebagai tempat pelindung yang aman untuk jangka panjang. Ya, kini Li Chengyin juga tampak sangat bahagia dengan kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Luo. Setelah itu Li Chengyin melihat ada bola kecil yang terdapat di tubuhnya Luo, yang dimana itu merupakan bola kegelapan. Li Chengyin bergegas mengambil hal itu dan mengatakan, jangan tinggal terlalu jauh dari saya ketika ada gerhana. Ini adalah janji kita berdua. Aku tak ingin melihatmu berubah menjadi elemen gelap, monster seperti diriku ini. Luo pun kini hanya berkata, kau tidak boleh mengatakan dirimu monster. Kau bukanlah monster. Di mata saya, kau akan selalu menjadi manusia.
Keduanya pun kini tampak sangat tertegun dengan pembahasan mereka berdua. Kemudian Luo pun mengajak Li Chengyin untuk menanam benih terlebih dahulu, dan ini benih merupakan benih yang dibawa kabur oleh Lu Luo ketika dia masih bersekolah. Mereka semua adalah tanaman pangan yang tumbuh dengan cepat. Li Chengyin pun bergegas untuk menanami itu dengan tubuhnya. Ya, proses pembibitan mulai dilakukan. Dan dengan kemampuannya, Li Chengyin pun paham jika tanah ini sudah menjadi kontrolnya sepenuhnya. Mengendalikan tempat ini sepenuhnya, dan dia akan bertambah jauh lebih baik. Pertumbuhan terus terjadi, dan pada saat ini dengan kemampuan yang dia miliki, dia pun bahkan bisa untuk menumbuhkan benih dengan cepatnya. Ya, benih-benih itu tumbuh dengan suburnya. Kini benih itu juga berteman dengan Li Chengyin, sehingga membuat Li Chengyin juga merasa tidak terkontaminasi sama sekali. Dengan begini, Li Chengyin pun sadar jika kemampuannya sudah menyebar kemana-mana, dan dia kini mampu untuk menumbuhkan tanaman di tempatnya. Ya, dia mengatakan, saya mengkonsumsi elemen gelap yang disimpan berubah menjadi kekuatan merangsang tanaman. Tak lama kemudian, tiba-tiba sosoknya tanaman yang merupakan temannya mengajak untuk tinggal dan sangat dekat dengan Li Chengyin. Namun Li Chengyin mengatakan jika itu akan terjadi kalau si tanaman harus mengikuti berbagai perintah yang diberikan Li Chengyin. Jika tidak, maka itu hanya akan menjadi mimpi saja. Dan dengan mendengar hal itu, tanaman pun paham dengan situasi yang ada. Tak lama kemudian, Li Chengyin pun membentuk sebuah portal pelindungan ketika gerhana datang. Ya, dia hanya perlu membentangkan tanah untuk menyerap unsur-unsur gelap, sehingga elemen gelap memberi dia energi khusus. Energi ini dapat dikonsumsi secara murni dan diubah menjadi efek yang positif. Dan ini adalah siklus kebajikan yang indah. Li Chengyin sadar jika hal yang didasar paling mengasihkan dalam hidup adalah hal yang dia lihat saat ini. Kemudian Li Chengyin mulai bertanya-tanya tentang makna hidupnya ini. Ya, meski dia dapat melindungi umat manusia dan juga melihat sekilas napas kehidupan manusia, tapi dia masih sangat berharap bisa menjadi manusia sejati lagi. Li Chengyin pun hanya bisa berkata, di dunia sekarang ini, apakah masih ada kesempatan untuk kembali dengan kehidupan sebagai manusiaku? Tak lama kemudian, Li Chengyin mendapatkan sebuah laporan dari tanaman, di mana tanaman mengatakan jika ada yang tengah terjadi pada saat ini. Dia menyadari adanya gerakan dan keheningan yang merupakan jenis gerakan dan keheningan yang sama dengan Lu Luo. Dan ada juga sekelompok besar nutrisi elemen gelap Darsidar. Mendengar hal itu membuat Li Chengyin pun terdiam, dan dia pun akan bergegas mencoba untuk menuju tempat itu. Kini kita pun diperlihatkan dengan para pasukan manusia yang tengah diburu oleh Darsidar bersenjata. Darsidar tajam itu pun kini terus memburu para manusia dengan kecepatan penuhnya, sehingga membuat Xiao Xin kini lantas berteriak dengan kencangnya. Namun dengan kondisi ini, Liu Fengyuan pun mengatakan, jangan berteriak Xiao Xin, karena kau bisa menarik Darsidar lainnya. Dan di saat Feng Yuan berkomentar, sosok dari Qin Wen berkata, ini semua salahmu Liu Feng Yuan. Harus dikatakan bahwa saya telah menerima pesan singkat untuk meminta bantuan, dan saya ingin kembali ke Changluo. Feng Yuan yang mendengarnya kini mengatakan, Qin Wen, tutup mulutmu padaku, pikirkan sebuah cara untuk bertahan saat ini. Tak berselang lama kemudian, Xiao Xin yang berlari begitu pelannya berhasil didekatkan oleh sosok si Darsidar gergaji itu. Darsidar pun kini berhasil untuk menjatuhkan sosok dari si Xiao Xin, sehingga Xiao Xin pun mendapatkan sebuah ketakutan. Atas adanya hal yang semacam ini membuat kedua rekan pun tampak sangat panik, dan mereka pun sangat khawatir tentang keadaan dari rekannya. Xiao Xin pun kini menyangka jika semuanya akan berakhir karena dia akan mendapatkan sebuah serangan yang begitu tajamnya. Kedua rekan pun jelas tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa memberikan bantuan apapun. Dan ketika serangan itu akan dilakukan dan mengenai tubuhnya, tiba-tiba itu terhenti seketika karena pergerakan dari si Darsidar seakan-akan tengah dihadang. Darsidar pun mulai bingung tentang apa yang sedang terjadi, namun dia pun berhasil melihat ke arahnya sosok si Li Chengyin
yang kini berhasil untuk menggenggam kakinya dengan sebuah gelombang tanah berbentuk tangan. Di sini, Lee Cheng-yin mencoba untuk mengontrol sebuah pergerakan dari sosoknya si Darth Sider. Ya, kini Darth Sider mulai emosi dan sangat geram sekali. Dia kini mengarahkan serangannya tepat ke tubuh dari Lee Cheng-yin itu. Namun, serangan yang semacam itu tidak berarti bagi tubuhnya Lee Cheng-yin. Saat ini Lee Cheng-yin benar-benar meremeh sosok dari Darth Sider dan kini mengatakan, "Kau ini sudah keterlaluan. Ini adalah domain tanah saya dan saya dapat bebas melakukan apapun." Lee Cheng-yin bergegas melakukan penjatuhan terhadap sosoknya Darth Sider, lalu kemudian membentuk sebuah tempat yang sangat dalam dan kemudian menimbunnya begitu saja. Darth Sider pun hilang total dan para manusia berhasil diselamatkan. Di sini semuanya pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa bisa ada hal yang semacam ini. Meski demikian, mereka tak terlalu peduli dengan hal yang semacam ini karena mereka semua telah berhasil selamat. Feng Yuan saat ini melihat jika ada sebuah sumber kehidupan karena ada asap di sana. Dia pun bergegas mengajak rekannya untuk menuju ke sana karena itu pasti merupakan teman sekolah mereka. Mereka semua pun bergegas menuju ke tempat itu. Dan di tengah apa yang terjadi ini, percakapan terjadi antara Lee Cheng-yin dan tanaman. Di sana, tanaman mengatakan kepada Lee Cheng-yin apakah Lee Cheng-yin berhasil melakukan semuanya. Lee Cheng-yin mengatakan jika semuanya berhasil untuk ditenangkan kembali. Tanaman kini hanya bisa bertanya, kenapa sosok dari Lee Cheng-yin malah membuat teman-temannya si Luluo bertemu kembali. Bagi tanaman ini, keputusan yang semacam ini dan berbagi nutrisi bukanlah hal yang cerdas dan itu akan mengganggu sebuah ekosistem. Namun sosoknya Lee Cheng-yin mengatakan jika sebenarnya manusia bukanlah hewan dan hal yang semacam ini merupakan sebuah sosialitas. Dan sejatinya semua kelompok manusia berharap bisa hidup bersama. Kini, para teman-teman Luo pun menghampiri Luo dengan penuh kegembiraan. Di sana perpelukan terjadi antara Fei Yuang dan juga si Luo. Mereka berdua merupakan teman yang sangat akrab. Dan dengan apa yang tengah terjadi ini, si Lee Cheng-yin dan tanaman hanya bisa menyaksikan itu dari kejauhan. Mereka juga sangat berharap jika semuanya akan berjalan dengan lancar. Setelah itu semua rekan pun dimasukkan oleh Luo ke dalam kediaman mereka yang terbuat dari tanah. Di sana, Luo mengatakan jika semuanya sudah normal kembali, jadi rekannya ini tidak perlu bersedih lagi. Yah, kini dengan kondisi ini membuat Fei Yuang mengatakan saat ini Qin Wen dan Xiao Xin lah yang bersedia menemaniku untuk datang menjemputmu. Jika saya yang melangkah sendiri, saya pasti tidak akan dapat menemukan Anda ini. Kemudian Qin Wen hanya berkata, Luluo, kau satu orang dapat bertahan hidup, ini adalah keajaiban yang besar. Xiao Xin juga menambahkan, yah, kau sangat ahli, bahkan semuanya sudah tampak seperti rencana tersembunyi untuk waktu yang lama. Kau membangun ini dengan mudahnya. Kemudian juga, sosok dari si Qin Wen mengatakan jika di luar, suasana semakin tegang dan sangat liar. Dan tempat ini juga tidak aman. Qin Wen juga menegaskan ikuti kami ke tempat pertahanan sipil di kota, di mana terdapat banyak material dan penyintas sesama. Kita ini tanpa perlindungan pertahanan sipil, kita semua ini akan dibunuh oleh Darth Sider. Sebelum itu, sosok dari si Luo bertanya, bagaimana tentang tempat mereka sebelumnya? Apakah semuanya menjadi sangat kacau? Di sana Qin Wen mengatakan jika semuanya sudah di luar kendali. Para rekan, para Darth Sider benar-benar menyapu segalanya dan berubah menjadi sangat liar sekali, sulit untuk dikendalikan. Dan saat ini banyak orang yang berkumpul di sebuah tempat dan hanya bisa meringkuk di dalam pertahanan sipil, berdoa agar pasukan yang kuat bisa muncul, namun entah tahu kapan itu akan terjadi. Meski demikian, Qin Wen tetap mengajak sosoknya Luo untuk bergegas pergi sebelum Darth Sider menyerang tempat ini. Jika itu akan terjadi, maka mereka semua bisa binasa. Dengan pemaksaan yang dilakukan oleh Qin Wen, membuat Luo tampak kesakitan karena itu begitu kerasnya.
Di tengah kondisi ini, sebuah pukulan kemudian terjadi dan itu dilakukan oleh sosoknya Fei Yuan. Fei Yuan mengatakan, "Qin Wen, diamlah. Anda ini tidak pernah kejam sebelumnya. Namun kenapa kau bisa melakukan hal ini kepada Luo? Apakah kau tidak punya pikiran lagi?" Dan dengan penolakan yang terjadi ini membuat sosok dari Qin Wen sangat kesal. Dia mengatakan, "Liu Feng Yuan, saya telah menyerahkan hidup saya untuk menemukan seseorang, dan saat ini ketika berhasil, kau malah mencoba untuk menentang saya. Teman kita padahal hampir mati di tangan Darth Sider. Kau benar-benar sudah kehabisan akal." Dan dengan kemarahan yang ditunjukkan oleh si Qin Wen, Xiao Xin mencoba untuk menenangkannya. Dia juga mengatakan kepada yang lainnya, "Aku akan mengajaknya keluar dulu, diam untuk sementara waktu, dan juga kalian harus melakukan persiapan untuk pergi." Di tengah kondisi ini, Luo pun hanya bisa bersedih, seakan-akan menyalahkan dirinya atas segala konsekuensi yang ada. Kemudian di perjalanan, Qin Wen bercakap dengan si Xiao Xin. Qin Wen mengatakan, "Sungguh, mengapa yang satu tidak merasakan krisis? Kenapa mereka malah mencoba untuk tinggal di tempat yang berbahaya ini?" Di sana Xiao Xin mencoba mengatakan, "Jangan seperti ini dulu, Qin Wen. Lu Xing telah selamat dan butuh waktu yang lama untuk menerima kenyataan seperti itu. Dan itu adalah sebuah keajaiban." Tak lama setelah itu, Xiao Xin juga menawarkan kepada Qin Wen untuk mencoba dulu kacang tanah yang tersedia di sini, karena Qin Wen harus makan cukup terlebih dahulu agar semuanya berhasil ditenangkan. Di sana Qin Wen pun berkata, jika makanan seperti ini seharusnya tak pernah dia makan, tapi apa daya, karena inilah yang ada, dia pun akan menyantapnya. Di kejauhan, Li Chengyin menatap itu bersama dengan si tanaman. Di sini tanaman mencoba mengatakan kepada Li Chengyin, apakah begini cara manusia untuk melakukan interaksi? Li Chengyin yang mendengarnya kini mengatakan jika itu tak sepenuhnya benar, ini karena ada konflik sebelumnya. Kemudian si tanaman hanya bisa berkata, jika saya punya tetangga seperti ini, saya pasti akan sangat kesal dan sering ribut dengannya. Tak lama kemudian, sosok dari Li Chengyin juga mengatakan dengan lantang, sekarang sepertinya mereka mencoba mengajak sosok dari Luo untuk pergi. Tapi, aku telah menyelamatkan Luo dengan sepenuh hatiku. Jika mereka benar-benar menginginkan sosok dari Luo untuk pergi, aku mungkin tak mampu menghentikannya. Semua keputusan dan pilihan ada di tangan si Luo itu. Tanaman berkata, apakah itu sangat penting bagi Anda? Li Chengyin mengatakan jika itu sangat penting sekali. Kemudian juga, sosok dari si tanaman menemukan jika ada yang janggal saat ini, di mana ketika tiga manusia datang dari jauh, tidak adanya Darth Sider di atasnya. Dan gerhana matahari juga tidak muncul. Ya, saat ini, si Li Chengyin pun mulai merasa jika apa yang dikatakan oleh tanaman ada benarnya. Ini adalah sebuah hal janggal yang belum pernah terjadi. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan sosoknya si Xiao Xin yang tengah bersama dengan Qin Wen. Di sana, Xiao Xin mengatakan jika dia akan pergi untuk melihat situasi para gadis dan menyuruh mereka untuk segera bersiap-siap. Kemudian ketika Xiao Xin beranjak pergi, sosok dari si Qin Wen mengatakan jika dia tak selera makan kacang tanah ini sebab dia sudah makan sebelumnya dan kacang tanah ini sulit untuk dimakan. Ya, di sana Xiao Xin mengatakan, kau harus makan itu meskipun tidak enak. Apakah saat ini kau telah menderita kecemasan dan takut untuk makan? Qin Wen yang mendengarnya kini mengatakan, cemas? Apa itu kecemasan? Apakah Anda ingin mengkhawatirkan keselamatan semua orang? Apakah saya akan cemas dengan semua ini? Ini adalah akhir dari monster yang berjalan di seluruh dunia. Saya akan melakukan yang terbaik. Tiba-tiba kita pun diperlihatkan dengan sebuah muka dari sosoknya Qin Wen yang tampak sangat aneh sekali. Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan kembali dengan si Luo dan juga si Feng Yuan. Di sana Feng Yuan telah berhasil untuk memperoleh drone yang memang dia bawa ke sini. Dengan drone yang ada, mereka akan mencoba untuk melihat situasi di sekeliling sebelum mereka akan mencoba kembali ke pertahanan sipil.
Di sini Luo masih tampak ragu dengan apa yang akan diambil. Dia kini hanya berkata dalam hatinya, dulu Li Chengyin mengatakan kepadaku bahwa dia akan terus bersama denganku. Tapi sekarang dengan situasi yang sedang terjadi, aku sulit untuk mengambil keputusan. Jika aku melakukan hal yang membuat Li Chengyin marah, maka itu akan sangat menjengkelkan. Tak lama kemudian tibalah Xiao Xin dan juga si Qin Wen. Di sana mereka pun akan mengajak keduanya untuk bergegas pergi. Dengan kondisi ini, Xiao Xin menanyakan kepada Luo, apakah Anda takut keluar dan bertemu dengan Darth Sider? Luo membenarkan hal itu. Namun sebenarnya yang tengah dipikirkan oleh Luo saat ini adalah bagaimana jika dia mengungkapkan segalanya tentang Li Chengyin, apakah teman-temannya akan menganggap dia gila atau tidak. Yah, di tengah kondisi ini dia sangat berharap jika Li Chengyin segera datang untuk mengambil sebuah inisiatif, karena dia sangat sulit untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Kemudian sosok dari si Qin Wen mengatakan kepada Luo, cukup sudah. Jika kau menolak untuk pergi, kau akan kuikat dan kau harus ikuti kami. Jika Anda turun seperti itu, Anda benar-benar akan ku kendalikan. Dan jika Anda masih di sini, Anda bisa saja membuat nyawa kami semua terancam. Dengan kondisi ini, membuat sosok dari si Feng Yuan tampak kesal, karena Qin Wen ini tampak sangat kejam, bukan seperti teman yang dia kenali. Kemudian, Feng Yuan mengatakan kepada si Qin Wen, kenapa kau sangat kasar saat ini? Kau seperti sangat terobsesi menjadi penyelamat. Kami tidak takut untuk keluar, lalu apa yang kau ributkan? Apakah Anda di sini mencoba menempatkan diri Anda sebagai juru selamat yang abadi? Anda pasti juga akan mati jika bertemu dengan Darth Sider. Dengan kondisi yang ada membuat sosok dari Qin Wen mulai terdiam dan dia seakan-akan menyimpan amarahnya. Kemudian sosok dari si Feng Yuan mengatakan kepada Xiao Xin, ya Xiao Xin, teruskan saja rencana yang kita buat. Dan saat ini kita akan memastikan dulu apakah di sekeliling kita tidak ada Darth Sider dengan menggunakan drone yang saya punya ini. Sedangkan untuk kau Qin Wen, jangan mengganggu kami sampai akhir. Jika tidak, kaulah yang akan menjadi biang dari segala kegagalan. Qin Wen semakin terdiam mendengar hal itu dan dia semakin menatap tajam. Kemudian drone pun mulai dinyalakan dan kini sosok dari si Feng Yuan mencoba untuk mengendalikannya di udara. Proses penerbangannya pun kini mulai dilakukan oleh si Feng Yuan. Yah, drone itu pun mulai terbang. Tapi ketika itu terbang, tiba-tiba saja sebuah serangan pun terjadi sehingga drone itu pecah seketika dan hancur. Keduanya pun tampak sangat kaget melihat pemandangan ini. Mereka berdua tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang melakukan penyerangan ini. Dan tak diduga yang melakukannya adalah sosok si Qin Wen yang ternyata punya sebuah kelainan. Dia kini seakan-akan telah terkontaminasi sisi gelap. Yah, dengan kemampuan senjata yang dia miliki di tangannya itu membuat dia semakin pede. Atas kondisi yang ada membuat sosok dari Luo yang ada di dalam mencoba mengatakan, Qin Wen, cukup sudah dengan apa yang kau lakukan itu. Namun Qin Wen semakin memberontak. Dia kini mengatakan kepada Luo, sebenarnya aku hanya melindungimu dan kau jangan bertindak macam-macam lagi. Di sini Luo pun sadar jika ada yang tak beres dari Qin Wen ini sehingga membuat dirinya memutuskan untuk kabur dari sana, meninggalkan Qin Wen. Dia bergegas untuk kabur dari sana sambil mengatakan kepada yang lainnya jika Qin Wen telah berubah wajahnya dan kini seakan-akan menjadi monster yang liar. Qin Wen yang mendapatkan hal yang semacam itu mengatakan, kenapa kau lari? Kenapa kau tidak mendengarkan perintahku? Kalian semua akan mati jika tidak mendengarkan arahanku. Ya, senjata di tangan kini akan kembali diluncurkan oleh si Qin Wen. Tapi tiba-tiba tanah pun kini rusak seketika dan membuat tubuh Qin Wen tertimbun. Dengan kondisi ini membuat si Luo tampak terkejut dan tak menyangka. Dia kini berkata, apakah semua ini karena aku? Apakah aku yang harus bertanggung jawab atas semua ini? Kemudian yang lain mulai berkomentar, termasuk si Xiao Xin. Xiao Xin mengatakan, apa yang terjadi? Apakah Qin Wen
telah mendapatkan sebuah perubahan. Aku tak percaya jika Qin Wen akan menjadi Darth Sider. Dan dengan bahaya yang sedang terjadi, membuat Feng Yuan bergegas mengajak Luo untuk segera meninggalkan tempat ini, karena sejatinya Darth Sider tidak akan mudah dikalahkan dan Qin Wen akan bangkit kembali. Di sana Feng Yuan juga menambahkan masih belum terlambat untuk lari, jadi mereka harus segera untuk menyelamatkan diri. Ketiganya mencoba untuk kabur dari sana, tapi lagi dan lagi serangan diluncurkan oleh Qin Wen, sehingga yaitu sangat bahaya sekali. Serangan itu akan segera terkena ke tubuhnya si Feng Yuan, tapi itu segera dihadang oleh tanah yang dimunculkan oleh si Li Chengyin. Dan dengan kondisi ini membuat sosok dari si Feng Yuan berhasil diselamatkan. Kemudian serangan akan kembali diluncurkan oleh Qin Wen dan Qin Wen kini berhasil untuk bangkit dengan kecepatan yang tingginya. Yah, kini dia bergegas untuk kembali melakukan penyerangan, tapi serangan yang kuat semacam itu berhasil ditahan oleh si Li Chengyin. Dengan kondisi yang ada, semuanya pun tampak kaget dengan apa yang tengah terjadi. Namun secara kasat mata, mereka tak dapat memandangi sosoknya Li Chengyin itu sebagai manusia. Kemudian Li Chengyin mengatakan, aku akhirnya tahu jika ada yang tak beres darimu, dan kau benar-benar sudah menjadi Darth Sider. Tampaknya kau ini cukup berbeda dari yang lain, Qin Wen. Dan perubahan transformasimu juga tampak sangat aneh sekali. Di sini Qin Wen pun hanya berkata jika dia bukanlah Darth Sider, dia masih bisa untuk berbicara dan dia masih bisa untuk berpikir. Bahkan dia masih bisa untuk merasakan jika ada sosok yang tengah berbicara dengannya ini. Ya, kini dia tahu jika ada sosok seperti tanah namun punya kemauan yang jelas. Qin Wen mengatakan kepada Li Chengyin, kenapa kau menghentikanku? Saya hanya ingin lindungi mereka. Apa ada yang salah dengan semua ini? Di sini Li Chengyin bertanya, apakah kau benar-benar ingin melindungi mereka? Kau sama seperti aku, dan saat ini kau tidak dapat memahami identitasmu sebagai manusia lagi. Di sini juga sosok dari si Qin Wen mengatakan jika dia masih punya akan pemahaman sebagai manusia. Dia sadar jika semuanya merupakan rekan dan teman sekelasnya. Poin ini tidak akan pernah untuk berubah. Dan saat ini dia hanya ingin menyelamatkan mereka semua dan menjadi seorang pahlawan agar dia bisa membantu. Dan dengan apa yang terjadi ini membuat Li Chengyin pun paham dengan situasi yang dimiliki oleh Qin Wen. Meskipun Qin Wen telah berubah menjadi Darth Sider, tapi pikirannya masih bisa untuk berjalan. Meskipun pemahamannya juga sangat salah sekali. Di sana dia mencoba untuk berkomunikasi dengan sosoknya Qin Wen itu. Tapi Qin Wen bergegas mengeluarkan amarahnya. Dan dengan amarahnya ini, dia pun kini malah melukai rekannya sendiri dengan senjata yang dia miliki itu. Tusukan ke tubuhnya Xiao Xin benar-benar membuat Xiao Xin tampak sangat terdiam dan tak tahu harus berbuat apa. Li Chengyin juga berhasil melihat hal itu dan dia pun sudah tahu jika ini tak dapat untuk dicegah lagi. Dengan kondisi ini membuat sosok dari si Qin Wen semakin geram dan semakin kesal. Dia mengatakan, kenapa ini bisa terjadi? Aku sangat ingin menyelamatkan mereka semua dan mereka semua harus berada di bawah perintahku. Dan dengan kejadian ini semuanya pun tampak terpaku dan tidak tahu dengan apa yang harus mereka lakukan. Ini semua seakan-akan seperti mimpi saja. Di sana Xiao Xin hanya berkata, Qin Wen, aku tak menyangka kau melakukan ini padaku. Yah, tusukan kini diambil alih oleh Qin Wen dan tubuh dari Xiao Xin mulai terjatuh. Dengan keadaan yang semacam ini membuat sosok dari si Feng Yuan sangat tak menyangka. Dia sangat merasa kehilangan sahabatnya itu. Dia pun kini bergegas mengajak sosok dari Luo untuk kabur sebelum terlambat, karena Qin Wen sudah benar-benar tidak dapat dikendalikan lagi. Saat ini Qin Wen pun malah semakin menyerang ke arah para rekannya itu, karena dia merasa jika hal ini adalah cara untuk menyelamatkan orang. Tapi lagi-lagi dia menimbulkan serangan yang ekstra sehingga membuat kedua gadis pun terjatuh dan mereka semua pun akan terjatuh ke jurang.
Dan dengan kejadian yang semacam ini, si Feng Yuan hanya berkata, sudah berakhir, ini adalah jalan yang sangat tak kuinginkan. Bagaimana bisa aku akan berakhir seperti ini? Meski demikian, aku masih sangat ingin untuk bersama dengan Luo dan teman-temanku yang lain. Aku juga tak tahu jika ini semua akan terjadi seperti ini dan menyebabkan Qin Wen dan Xiao Xin menjadi hal yang tidak dapat dirubah kembali. Tak lama kemudian ketika dia memejamkan matanya, dia malah terjatuh seakan-akan terprosot begitu saja. Dan dia tak jadi jatuh secara mengejutkan ke jurang itu. Ya, hal ini tentu dibantu oleh Li Chengyin. Dan dengan kejadian ini Feng Yuan tampak sangat tak menyangka dengan kondisi yang ada. Dia hanya berkata, ini semua sangat mustahil. Bagaimana bisa medannya berubah begitu saja? Dan aku sekarang juga tidak jadi mati. Kemudian Luo lantas menghampiri Feng Yuan sambil berkata, akhirnya yang kutakutkan terjadi. Aku akan mengatakan semuanya kepadamu. Yang jelas, aku telah mengenali sosok yang telah membantuku selama ini. Dan dia adalah Li Chengyin. Li Chengyin itu akan membantu kita dan menyelamatkan kita dari tragedi ini. Mendengar hal itu, Feng Yuan tampak sangat terdiam. Dan dia pun mulai mencoba memahami situasi yang terjadi. Ya, Li Chengyin benar-benar akan menghadapi sosok dari Qin Wen yang telah berubah total menjadi Darth Sider yang menakutkan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part pertama pun berakhir sampai di sini.